Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevira Oktavina Asmara dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona, pentingnya pencegahan virus corona dengan 5M, dan pentingnya vaksinasi untuk mencegah rantai penularan virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi akibat virus ini biasanya disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Gejala yang paling umum akibat penularan virus ini adalah batuk kering, demam, dan kelelahan. Siapa saja bisa rentan tertular virus corona ini. Namun, untuk bayi, anak-anak, dan orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Mengutip dari Wikipedia, total kasus virus corona di Indonesia telah mencapai 4,7 juta kasus dengan total kematian mencapai 132.000. Dan untuk kasus virus corona di dunia mencapai 217 juta kasus dan angka kematian yang mencapai 4,51 juta. Virus ini benar-benar mematikan. Penyebab tertularnya virus corona ini antara lain, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah bersin atau batuk dari penderita. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita. Yang ketiga, kontak jarak dengan penderita. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita tahu kalau kita tertular virus corona dan bagaimana pencegahan agar virus corona tidak menjangkiti kita dan menjangkiti orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan pemeriksaan COVID-19 di instalasi kesehatan manapun, bisa di puskesmas, di klinik, atau rumah sakit terdekat. Kita bisa melakukan rapid test antigen, rapid test swab antigen, dan tes PCR. Lalu selanjutnya lakukan protokol kesehatan 5M guna mencegah penularan COVID-19 ini. Apa saja 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Dari kecil kita diajarkan oleh orang tua untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan. Setelah bermain, setelah bepergian, ataupun setelah pulang sekolah, kita disuruh untuk mencuci tangan atau membersihkan diri agar kuman-kuman yang kita bawa dari luar tidak menjangkiti orang rumah dan tidak menjangkiti kita. Kita sering disuruh untuk mencuci tangan supaya tangan bersih dan terhindar dari kuman apapun. Lalu, mengapa mencuci tangan penting untuk mencegah COVID-19? Membiasakan diri mencuci tangan, terutama memakai sabun dan air mengalir, akan menjadi kunci membunuh, merusak, dan mematikan virus COVID-19 ini. Apalagi kita mencuci tangan selama 30 detik, maka virus-virus itu akan hilang dari tangan kita. Selain itu, apabila kita bepergian jauh, kita harus siap sedia dan membawa hand sanitizer. Meskipun hand sanitizer atau antiseptik lain tidak seampuh mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, namun hand sanitizer dan antiseptik ini juga bisa untuk membunuh kuman. Menggunakan hand sanitizer ini juga bisa membersihkan
tangan kita dari virus COVID-19. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun 2019, WHO menghimbau kita semua bahwa orang yang sakit apabila bepergian keluar rumah harus mengenakan masker. Apabila bepergian jauh atau bepergian dekat dan berkerumun dengan orang lain. Dulu orang-orang yang sehat bebas atau boleh tidak menggunakan masker. Namun, seiring berjalannya waktu, WHO mengeluarkan himbauan lagi kepada kita semua seluruh dunia bahwa orang yang sehat ataupun orang yang sakit yang ingin bepergian keluar rumah, baik dekat maupun jauh, wajib menggunakan masker. Kita bisa menggunakan berbagai jenis macam masker. Kita bisa menggunakan masker kain, masker medis, atau masker apapun yang dijual secara umum di apotek. Meskipun kita dalam keadaan sehat, apabila kita bepergian, kita harus menggunakan masker. Karena menggunakan masker ini dianggap ampuh untuk mencegah penularan rantai COVID-19. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain ternyata juga bisa untuk mencegah penularan virus corona ini. Apabila saat kita keluar rumah, kita bertemu dengan orang yang sakit, orang yang sehat, atau orang yang tertular virus corona namun tanpa gejala, dan kita berada di tempat yang ramai dan berkerumun, alangkah baiknya kita menjaga jarak dengan orang tersebut demi menjaga keselamatan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Menjaga jarak itu perlu, sangat-sangat diperlukan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes meminta masyarakat untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering bertemu dengan orang, maka kita akan semakin mudah tertular virus ini. Untuk itu, apabila kita di luar rumah, di tempat ramai, alangkah baiknya kita menjauh dari kerumunan banyak orang, atau sebaiknya kita tidak perlu keluar rumah. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona ini. Oleh karena itu, apabila tidak ada keperluan mendesak, lebih baik tetaplah di rumah. Jangan jalan-jalan kemanapun dan jangan bepergian apabila tidak penting. Dan yang terakhir, pentingnya vaksinasi. Vaksin ini diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksin ini bisa kita temukan di Puskesmas, Balai Kesehatan, Balai Desa, atau di tempat-tempat lain seperti rumah sakit. Jenis-jenis vaksin di Indonesia yang telah digunakan oleh banyak orang antara lain vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac. Vaksin ini terbukti ampuh untuk mencegah penularan virus corona. Namun, setelah kita mendapatkan vaksin, kita juga tidak boleh abai akan protokol kesehatan tadi yang 5M. Kita juga harus menjalankan protokol kesehatan 5M tadi. Meskipun kita sudah divaksin, kita juga bisa tertular lagi oleh virus COVID-19 itu.
Vaksin COVID-19 ini juga bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit. Jadi, apabila kekebalan tubuh kita bisa tetap terjaga, maka kita tidak akan terjangkit virus corona ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.